Oke, anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Oke, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung saja ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Selanjutnya berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir untuk ketua kelasnya? Oh, semua hadir? Ya, terima kasih. Oke, baik. Anak-anak, langsung saja ya kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang kewirausahaan. Materi kita tentang kewirausahaan. Oke, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Jadi, anak-anak, kewirausahaan itu adalah suatu sikap atau rasa kemauan untuk membuat sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Nah, seperti itu anak-anak. Sedangkan wirausaha. Nah, jadi wirausaha ini berbeda ya artinya dengan kewirausahaan. Memiliki perbedaan yang sedikit saja. Di mana wirausaha itu adalah orang yang berani melakukan usaha dengan mandiri, dengan menggerakkan segala sumber daya dan upaya yang ia miliki. Nah, jadi perbedaan yang paling menonjol terlihat antara kedua pengertian yang Ibu sudah jelaskan tadi. Terletak di antara yang kewirausahaan itu adalah lebih kepada sikapnya ya, sikap dari pengusaha tersebut, wirausaha tersebut. Nah, sedangkan untuk wirausaha itu lebih kepada orangnya, subjeknya, ya gitu. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada jenis kewirausahaan. Nah, anak-anak, jadi jenis kewirausahaan itu ada 4 ya. Yang pertama ada necessity entrepreneur, yang kedua ada replicative entrepreneur, yang ketiga ada redistributive entrepreneur, dan yang terakhir ada innovative entrepreneur. Nah, Ibu akan menjelaskan pengertian satu persatu dari jenis kewirausahaan ini. Nah, yang pertama ada necessity entrepreneur, di mana necessity entrepreneur ini adalah diartikan sebagai sebuah sikap dalam menjalankan usaha yang cenderung atau karena terpaksa oleh keadaan. Nah, contoh seperti yang kita ketahui ya, pengusaha itu memiliki banyak usaha gitu. Namun di tengah dia menjalankan usahanya tersebut, dia ditawari pekerjaan oleh perusahaan. Nah, karena ia ditawari, karena ia didesak oleh perusahaan tersebut untuk bergabung dengan perusahaannya, jadi si pengusaha ini otomatis dalam keadaan terpaksa gitu untuk menerima job tersebut. Nah, seperti itu. Selanjutnya anak-anak, yang kedua itu ada replicative entrepreneur. Dimana replicative entrepreneur ini adalah diartikan sebagai sebuah sikap mental dalam menjalankan usaha yang cenderung meniru bisnis yang ada ataupun yang pernah ada. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak dianjurkan ya untuk seorang wirausaha atau pengusaha memiliki sifat ini, karena dia meniru gitu, meniru bisnis orang lain. Nah, contoh misal sekarang yang tren saat ini bisnis seblak, misal bisnis bakso aci. Nah, pengusaha yang lain mengikuti bisnis pengusaha yang sedang tren ini. Seharusnya ya, kalau bisa gitu ya, kita ditekankan untuk bersikap kreatif seperti itu. Kita harus mencari ide yang lebih banyak, jangan meniru bisnis orang lain. Carilah tren-tren yang baru gitu, ciptakanlah tren-tren yang baru. Oke, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada redistributive entrepreneur. Nah, di mana redistributive entrepreneur ini menempatkan diri di antara pemilik proyek juga sebagai pelaksana proyek atau kontraktor. Nah, jadi anak-anak, redistributive entrepreneur ini dia tidak memiliki keahlian teknis dalam proyeknya, seperti itu. Selanjutnya jenis yang keempat yaitu ada
inovatif entrepreneur, di mana inovatif entrepreneur ini adalah sikap mental dalam menjalankan usaha dengan selalu berpikir kreatif dan inovatif, serta dia selalu memiliki atau melihat peluang yang ada yang kemudian untuk dikembangkan seperti itu. Nah, ini seharusnya sifat entrepreneur yang harus ada gitu ya. Dia harus kreatif, inovatif, harus selalu melihat peluang-peluang yang ada seperti itu. Ada yang mau bertanya sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? Tidak? Ya, baik, terima kasih. Akan Ibu lanjutkan ya jika tidak ada yang bertanya. Materi yang selanjutnya yaitu ada contoh. Nah, jika kita sudah membicarakan jenis, sekarang kita akan ke contohnya. Nah, contoh kewirausahaan itu ada 5 yang sering kita temui ya. Ada 5, umumnya ada 5. Nah, yang pertama itu ada usaha kecil bidang kuliner. Nah, ini tuh sering ya kita jumpai. Setiap orang itu bisa mengusahakan ini gitu, karena biayanya yang terjangkau, tidak menguras waktu juga ya, waktu, tenaga, dan uang tentunya. Nah, contohnya seperti restoran, membuka warung makan, pedagang kaki lima. Nah, itu termasuk contoh dari usaha kecil bidang kuliner. Nah, yang kedua itu ada usaha kecil bidang jasa. Nah, tadi seperti kebalikan dari kuliner ya. Kuliner ini tuh dia tampak, terlihat gitu. Kalau bidang jasa ini tidak terlihat, namun manfaatnya bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati. Nah, contohnya seperti pembuatan jasa website, menulis artikel, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu usaha kecil jual beli. Nah, contohnya itu counter. Nah, counter ini sering kita temui ya di mana-mana. Sekarang ini semua orang sudah banyak menggeluti bidang counter ini. Nah, di mana counter tersebut bisa kita lakukan transaksi jual beli ya, seperti tukar tambah HP, jual pulsa, beli pulsa. Kan kita selalu ya ke counter tersebut seperti itu. Selanjutnya, contoh kewirausahaan yang keempat ada usaha kecil bidang agrobisnis. Nah, baik, agrobisnis itu dapat diartikan sebagai peternakan, pertanian. Dia berkaitan tentang hal tersebut gitu, peternakan dan pertanian tersebut. Contohnya seperti budidaya ikan lele, terus peternakan ayam, peternakan sapi, seperti itu ya anak-anak. Oke, langsung saja contoh kewirausahaan. Oke, selanjutnya itu ada contoh kewirausahaan yang kelima, yaitu usaha waralaba atau franchise. Nah, jadi usaha waralaba ini menggunakan sistem distribusi barang atau jasa melalui hubungan kerjasama dengan pemilik usaha atau franchisor dengan milik modal atau franchise. Nah, contoh misalnya seperti usaha KFC. Nah, mereka itu kerjasama gitu ya, dia tidak berdiri sendiri. KFC dia kerjasama, contohnya kayak gitu. CFC, geprek, bensu, kayak kebab Baba Raffi. Nah, kayak gitu-gitu ya contohnya. Oke, sudah jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Oke, semuanya sudah jelas ya. Karena materi yang Ibu sampaikan saat ini juga bisa dibilang mudah ya, singkat, padat, jelas. Jadi Ibu harap kalian mengerti ya. Karena kalian tidak ada yang bertanya, otomatis Ibu anggap kalian mengerti. Oke, sebagai refresh ya untuk pertemuan kita kali ini, apakah kalian mengerti atau tidak? Jadi Ibu ingin memberikan kalian tugas kelompok. Nah, jadi Ibu akan membagi kalian atas beberapa kelompok. Ibu akan memecah kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian jumlahnya berapa ya? 15 ya.
15. Berarti ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya, yang dimana satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, jadi kalian nanti akan diskusi dengan kelompok kalian ya. Ini tugas rumah ya anak-anak ya. Minggu depan kalian akan presentasikan di depan bagaimana menurut kelompok kalian. Jadi hasil dari diskusi kalian itu ibu akan nilai ya dan masukkan ke dalam bukunya ibu. Nah, langsung saja ya anak-anak, bukunya tolong dicatat ya. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompok kalian ya. Setelah ibu pilihkan, setelah ibu hitung 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke, semua kelompok sudah terbentuk ya. Oke, jadi kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Nanti kalian diskusikan di rumah ya. Oke, mohon didengar anak-anak, jangan ribut. Jangan ribut. Oke, ibu akan membacakan soal ya. Kemudian nanti kalian akan diskusikan. Nah, soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu bagaimana strategi atau langkah-langkah dalam membuka usaha. Sudah? Oke. Kalian tuliskan ya. Kalian jelaskan menurut pendapat kelompok kalian bagaimana strategi atau langkah awal ya dalam membuka usaha atau bisnis. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya yang kedua, tuliskan satu nama entrepreneur yang kalian idolakan. Minimal ya, minimal satu entrepreneur, maksimalnya 3, maksimal 3. Kemudian kalian jelaskan latar belakang dari entrepreneur yang kalian idolakan. Latar belakangnya seperti apa sehingga dia sukses seperti saat ini. Dan alasan kalian memilih entrepreneur tersebut, alasan kalian kenapa kalian mengidolakan entrepreneur tersebut, mungkin karena ganteng, pinter, kayak gitu ya. Ya, anak-anak, jadi itu tugasnya ya. Kemudian minggu depan kita akan presentasikan. Bisa dipahami? Ada yang mau bertanya? Iya. Ya, betul sekali Nabila. Nanti ini ibu akan masukkan nilai. Jadi kalian harus diskusi ya. Diskusi dengan sungguh-sungguh. Jangan satu aja teman kalian yang kerja ya. Semuanya harus ikut. Nanti ibu minta pertanggungjawaban kelompok kalian. Dan ibu juga tanya, apakah kelompok kalian itu kompak atau semuanya ikut mengerjakan? Jadi jika tidak satu saja yang tidak ikut mengerjakan, maka dia tidak akan mendapat nilai. Beda ya nilai kelompok dan nilai individu, nanti ibu akan nilai dari situ. Oke, sudah mengerti ya? Oke, baik. Terima kasih. Sekarang rapikan buku kalian, taruh di tas masing-masing. Perhatikan ke depan jika sudah selesai. Oke, sudah siap ya? Oke, tadi karena kita mengawali dengan doa, jadi pelajaran kita hari ini juga kita akan tutup dengan doa. Doa ibu akan pimpin, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Silakan bisa keluar ruangan ya. Ibu ucapkan terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.